DPRD Kabupaten Madiun kembali menggelar rapat paripurna tentang pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2024. Setelah mendapat sorotan dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Madiun melalui pandangan umum, agenda kali ini adalah penyampaian jawaban Bupati Madiun terhadap pandangan umum fraksi. Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Ferry Sudarsono mengatakan, kebijakan Raperda APBD 2024 terfokus pada 7 prioritas, yakni pengembangan produk-produk olahan hasil pertanian, perikanan, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Peningkatan SDM yang berkualitas, membangun kerjasama antar daerah dalam pengembangan pasar, kesiapsiagaan bencana, penguatan kelembagaan ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur kawasan strategis, peningkatan stabilitas daerah, dan kualitas pelayanan publik. Poin-poin yang ditanyakan oleh fraksi melalui pandangan umum sudah dijawab semuanya oleh PJ Bupati. Selanjutnya, kalangan legislatif bakal melakukan pembahasan lanjutan melalui rapat dengar pendapat atau RDP bersama OPD dan pembahasan anggaran. Sementara itu, PJ Bupati Madiun Tontro Pahlawanto mengatakan fokus penganggaran APBD 2024 telah disesuaikan dengan pembangunan nasional dan provinsi. Selain itu, terdapat beberapa program daerah terkait dengan peningkatan percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan strategis. Kolaborasi pemerintah daerah dan pemerintah desa dan penguatan akses pendidikan dan kesehatan, optimalisasi pelaksanaan standar minimal bidang kesehatan dan pendidikan, pengembangan keterampilan ketenagakerjaan berbasis teknologi. Jawaban ini sekaligus menjawab saran dan pertanyaan dari fraksi Partai Gerindra. 3. Percepatan pembangunan infrastruktur. Untuk meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur kawasan strategi akan dilakukan peningkatan dan pengembangan perluasan industri, peningkatan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dan investasi. 4. Peningkatan stabilitas daerah. Langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah untuk peningkatan stabilitas daerah dan kualitas pelayanan publik antara lain deteksi dini dan pencegahan permasalahan stunting boom, peningkatan layanan berbasis kecamatan. 5. Kualitas pelayanan publik. Sejak diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja, amanatkan perizinan usaha dilakukan melalui sistem OSS-RBA. Implementasi sistem OSS-RBA baru efektif untuk mengurus izin usaha kecil, risiko rendah. Selain itu, OSS-RBA belum terintegrasi dengan aplikasi kementerian atau lembaga seperti SIMPG, Distal, dan Amdanet, sehingga usaha harus mengurus perizinan terpisah di pihak kementerian. Jawaban ini sekaligus menjawab saran dan pertanyaan dari fraksi PDI Perjuangan. Ya, terkait dengan jawaban ini tentunya berasal dari pandangan fraksi-fraksi yang disampaikan oleh anggota DPRD pada momentum kemarin. Jadi artinya ini adalah penjelasan dari eksekutif terkait dengan rancangan yang telah disajikan oleh DPRD. Paling banyak pertanyaannya dari apa Pak? Maksudnya mengenai pembahasan? Ya, kaitan dengan fokus penganggaran. Kita kan sudah kita sampaikan bahwa yang pertama fokus alokasi anggaran kita sebagaimana rujukan dari RKP dan RKPD-nya Provinsi Jawa Timur itu terkait dengan masalah pengentasan kemiskinan, kemudian mengurangi SDM serta menekan angka inflasi. Samping itu ada program-program daerah terkait dengan masalah peningkatan kualitas pasar. Di sisi lain, target penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD sebesar Rp309 miliar juga mendapat sorotan. Menurut Tontro, sumber PAD berasal dari target penerimaan pajak daerah sejumlah Rp98,3 miliar. Kemudian target penerimaan retribusi daerah Rp22 miliar dan target penerimaan hasil pengelolaan keuangan daerah Rp8,7 miliar. Sementara target penerimaan PAD yang sah sebesar Rp180 miliar. Pemerintah Kabupaten Madiun juga mendongkrak anggaran belanja infrastruktur
sebesar 23,21% dari belanja modal. Hal itu diperuntukkan guna meningkatkan pelayanan publik dan penguatan ekonomi. Besaran angka prosentase dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Tim Liputan, CTV, Madiun.